Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagas Rizky dengan NPM 186 dari kelas 5D ingin memaparkan materi mengenai aplikasi text to speech dan audio converter. Baik, materi pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian aplikasi text to speech dan audio converter. Aplikasi text to speech atau TTS bisa disebut adalah sebuah aplikasi atau sistem yang mampu memproduksi sebuah sinyal yang berupa ucapan secara otomatis melalui transkripsi GAFM yang akan menghasilkan sebuah keluaran berupa audio atau media audio yang nyaman untuk didengar dan memudahkan seorang pendengar memahami sesuatu informasi yang disampaikan. Dari pengertiannya saja atau dari judulnya, yaitu aplikasi text to speech adalah teks yang dikonversikan menjadi speech atau ucapan yang berupa audio, dan audio converter itu adalah sebuah keluaran dari speech yang berupa audio. Dan text to speech itu bisa berhubungan, ya, text to speech dan audio converter. Text to speech sebagai proses teks menjadi speech, dan audio adalah keluaran dari media tersebut atau media audio tersebut yang memudahkan seseorang untuk memahami sebuah informasi yang ribet untuk dibaca. Misalnya orang yang sukar atau malas untuk membaca teks yang sangat panjang, dia bisa menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan dia dalam memahami informasi mengenai apapun yang ada di teks. Baik. Dan menghasilkan sebuah audio yang bisa disebut, aplikasi ini juga bisa disebut mengenai audio converter. Oleh karena itu, aplikasi text to speech ini tidak bisa dipisahkan oleh aplikasi audio converter, karena audio converter itulah yang akan menghasilkan sebuah ucapan atau media audio. Baik, materi yang pertama adalah mengenai manfaat aplikasi text to speech dan audio converter. Yang pertama, untuk memudahkan dalam mengucapkan sebuah kata-kata secara berulang-ulang. Mengucapkan sebuah kata-kata yang secara berulang-ulang akan membuat kita jenuh dan rasa bosan. Dan dengan aplikasi ini menjadi sebuah terobosan untuk memudahkan mengucapkan sebuah kata-kata, karena hanya memerlukan sebuah handphone dan menggunakan aplikasi text to speech dan audio converter sebagai penghasilnya, sebagai terobosan dalam mengucapkan kata-kata secara berulang-ulang. Hal ini dapat diaplikasikan pada penjual-penjual kaki lima yang menggunakan media audio dalam memperkenalkan produknya atau menjual produknya. Dan yang kedua, sebagai sebuah pengingat atau reminder dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kita pasti dihadapkan dengan tugas-tugas dan pekerjaan yang sangat padat dan sangat banyak. Oleh karena itu, menggunakan aplikasi text to speech dan audio converter bisa membantu Anda dalam menyelesaikan tugas dengan mudah. Dengan mendengarkan informasi-informasi yang berguna untuk menyelesaikan tugas, itu akan mempermudah dan memperefektif Anda dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, sebagai alat dokumentasi yang lebih cepat. Aplikasi text to speech dan audio converter memungkinkan Anda untuk mendokumentasikan sebuah hal yang lebih cepat dan akurat tentunya, karena Anda bisa mengkonversikan teks menjadi audio dan memudahkan Anda. Dan yang terakhir, yang keempat, sebuah terobosan untuk seseorang yang menyukai audio atau lebih condong kepada audio seperti podcast dan audiobox. Hal ini memberikan sebuah kelebihan atau sebuah kenyamanan bagi seseorang yang lebih condong terhadap media audio atau lebih memahami isi materi yang disampaikan atau informasi yang lebih enak menggunakan media audio atau menggunakan media pendengaran. Baik, materi yang selanjutnya mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi text to speech dan audio converter. Yang pertama yang saya bahas mengenai teknologi alternatif bagi penyandang disabilitas. Nah, aplikasi text to speech dan audio converter ini memiliki fitur yang bisa menjadi terobosan bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra.
untuk membantu mereka memahami informasi atau materi-materi pelajaran untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan mereka mendengarkan sebuah informasi, maka mereka akan mencerna dan bisa mengembangkan potensi. Hal ini dikarenakan text to speech dan audio converter lebih menekankan pada media audio atau media pendengaran seseorang. Dan yang kedua, sebagai komponen akustik untuk mengkonversi audio. Komponen akustik adalah perangkat lunak yang mengonversikan file audio menjadi urutan unit akustik. Unit akustik adalah sinyal digital yang mewakili gelombang suara atau gelombang rambatan yang dibuat saat berbicara. Dan itu adalah fitur atau poin penting dalam aplikasi text to speech dan audio converter tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai komponen linguistik atau fitur linguistik. Fitur untuk mengeja dan memahami informasi yang disesuaikan. Fitur linguistik adalah untuk memahami dan mengeja banyak kata-kata yang mempunyai pengucapan yang sama seperti dalam bahasa Inggris seperti to, dan do. Hal ini sebagai fitur yang teramat penting atau fitur yang bisa membedakan sebuah pengucapan bahasa asing. Dan tak lupa pula aplikasi text to speech dan audio converter ini menyediakan berbagai bahasa yang dapat disesuaikan. Dan materi selanjutnya adalah cara menggunakan aplikasi text to speech dan audio converter. Yang pertama adalah caranya buka settings atau pengaturan di ponsel Anda. Dan klik accessibility atau aksesibilitas dalam bahasa Indonesia di pengaturan ponsel Anda. Dan klik text to speech output. Dan setelah itu klik Google Text Speech English. Dan pilih pengaturan seperti simbol yang dilingkari hijau tersebut. Dan klik pada pengaturan install voice data. Dan pilih bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Jerman. Lalu download voice. Dan setelah itu fitur atau aplikasi bisa digunakan pada smartphone Anda dan akan menghasilkan sebuah audio yang bila mana disebut sebagai audio converter. Dan itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.